kajian tahzibul akhlak. Nah, targetnya gitu ya, targetnya untuk meraih, mendapatkan, memiliki al-akhlakul karimah. Nah, di mana hal tersebut untuk memiliki al-akhlakul karimah itu harus terbebas dari segala penyakit hati. Nah, sekarang ini sudah penyakit hati yang ke-10 ya. Masih ini penyakit hati yang ke-10 yaitu ujub. Dan masih tentang sedikit lagi kemarin ya tentang afatul ujub. Bahaya, itulahnya bahaya dari ujub. Yang kemarin ya yang tentang afatul ujub ini yang sudah kita kaji itu terkait dengan dua hal gitu ya. Yang pertama terkait dengan dosa. Orang yang kena oleh ujub itu cenderung menganggap remeh, menganggap enteng, mengabaikan, bahkan melupakan dosa. Padahal kan dipastikan ya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang kena oleh ujub ini cenderung demikian. Ya, cenderung menganggap remeh, mengabaikan, bahkan melupakan dosa. Artinya seolah-olah amanlah dari dosa. Kemudian yang kedua yang terkait dengan amal soleh, nah sebaliknya kalau terkait dengan amal soleh merasa amal solehnya itu sudah sebanyak apalah gitunya, sudah sehebat apa amal solehnya. Padahal akibatnya orang yang menganggap remeh, menganggap enteng urusan dosa cenderung mudah justru melakukan. Nah, karena kan dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap sepele. Orang yang menganggap remeh, menyepelekan dosa akan mudah melakukan perbuatan dosa. Dan sebaliknya orang yang merasa amal solehnya sudah cukup, sudah banyak, bahkan sudah berlimpah gitunya, cenderung meninggalkan beramal soleh. Kecenderungannya ya bukan meninggalkan sama sekali mungkinnya untuk yang wajib malah. Artinya cenderung minim lah beramal soleh karena merasa amal solehnya sudah cukup. Ini dua-duanya kan mencelakakan. Justru kan kalau menganggap remeh urusan dosa akan mudah berbuat dosa karena dianggap enteng. Dan ya kebalikannya kalau merasa amal solehnya sudah cukup, sudah merasa banyak beramal soleh, ya cenderung minim beramal solehnya. Nah kemudian ini, nah sekarang nih lanjutannya dia. Alah ini nih yang warubama ya jawu biro'il khoto apa namanya ya, mengherankan apa gitulah ya. Tidak sedikit orang yang ujub dengan pandangannya, pikirannya, pandangan di sini bukan pandangan mata. Dengan pikirannya atau yang menjadi pegangannya gitulah ya. Ujub nih dengan apa yang menjadi pegangannya. Padahal itu salah. Nah, hal itu pasti ya sebetulnya mereka tidak menyadari gitu ya bahwa apa yang menjadi pegangan mereka itu salah. Ini terutamanya terjadi pada orang-orang kafir yang, nah ini misalnya nih ya kalau berdasarkan sebuah riwayat ya, bukan Rasulullah sih, bukan menerangkan Rasulullah ya. Ini menerangkan Umar bin Khattab
yang ketika melalui sebuah lewat atau melalui sebuah gereja, Umar bin Khattab melihat pendetanya itu begitu, pendetanya apa namanya, pendeta atau pastor apalah saya nggak tahu persis. Pokoknya itu sedang berkhotbah kepada jemaatnya. Emang BPK penabur apa? Alah, saya nggak tahu persis namanya ya. Berapi-api itunya, berapi-api dengan bersemangat, berapi-api. Nah ini kan mereka tidak menyadari atau mereka tidak tahu. Nah, Umar bin Khattab melihat kejadian tersebut, Umar bin Khattab itu menangis. Nah, Umar bin Khattab menangisnya itu ya karena kasihan gitunya, dia berapi-api, bersemangat menerangkan, padahal itu salah. Nah, tidak sedikit orang yang demikian, yaitu ujub birro'il khoto'il ladzi khotorolahu. Nah itulah pandangannya, pikirannya, atau apa yang pegangannya gitunya, yang menjadi pegangannya atau menjadi landasannya itu, padahal itu landasan yang salah. Maka ya, dengan ujubnya ini, yang namanya ujub itu kan mereka begitu berbangga, mereka merasa bergembira gitu, merasa bahagia dengan apa yang ada pada mereka, dan mereka sangat, kalau di sini disebutnya ya, fa yasiru alaihi, mereka begitu kuat lah itunya, mereka begitu kuat berpegang kepada apa yang menjadi pegangan mereka, wala yasma'u nasihin wala wa'zawaiz. Nah, mereka sama sekali sebutannya, mereka dengannya karena sudah sampai kepada merasa ujubnya, kena oleh ujub. Mereka merasa bangga, mereka merasa senang, merasa bahagia dengan pegangan mereka, padahal itu salah. Ya, contohnya yang tadi Umar bin Khattab lewat di sebuah gereja, di dalamnya itulah pendetanya sedang menyampaikan, mengajarkan itu ajarannya dengan begitu bersemangat, berapi-api, seolah-olah apa yang diajarkannya itu benar. Nah, Umar bin Khattab menangis. Nah, dalam kejadian itu Umar bin Khattab menangis. Mungkin yang ada dalam pikiran Umar bin Khattab banyak sampai gitulah yang membuat dia menangis. Nah, kalau nggak salah Umar bin Khattab mengatakan nggak terbayang, artinya nggak terbayang oleh saya orang ini begitu bersemangat, berapi-api, tapi nanti di akhiratnya bagaimana? Kalau Umar bin Khattab kan tahu kan, berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa orang kafir itu pasti masuk neraka dan abadi. Sementara apa yang terlihat oleh Umar bin Khattab, mereka kan begitu yakin, mereka begitu bangga dengan ajarannya, bahkan gitu kan disampaikan kepada jamaahnya itu dengan berapi-api, dengan bersemangat, seolah-olah yang disampaikannya itu benar. Tapi tetap benang, itu contohnya, benang merahnya atau substansinya itu bisa terjadi pada siapapun. Itu bisa terjadi pada siapapun ya, apabila ya dengan benang merah yang sama, berpegang kepada sesuatu padahal sebetulnya yang menjadi pegangannya itu salah. Nah, tidak sedikit malah ujub lagi dengan apa yang menjadi pegangannya itu ya.
Miwarubbama yang jabu birro'yil khoto'il lazi khotor lahu, itu yang lah pikirannya, pandangannya, tadinya pegangannya, fayaprahu bikaunihi min khawatirihi, maka dia begitu merasa bangga, merasa bergembira dengan apa yang menjadi pegangannya itu, fayasiru alaihi. Nah, maka begitu mereka bahasa ininya berpegang teguh gitulah. Mereka berpegang kepada apa yang menjadi landasannya, wala yasma'u nashanasihin wala wa'zawaizin. Ini maksudnya bahwa mereka itu kemudian bahasa kitanya istilahnya mereka kemudian menutup mata, menutup telinga, tidak mau pokoknya mendengar, tidak mau ada masukan, tidak mau mendapatkan masukan dari luar. Ya, kalau kita lihat kejadian tadi, mereka itu si pendeta tadi lah gitunya. Si pendeta tadi yang diterangkan di dalam hadis yang menerangkan tadi, ini begitu yakin dengan apa yang diajarkannya. Sehingga terlihat gitunya menyampaikannya itu begitu bersemangat, berapi-api. Umar bin Khattab melihat demikian menangis. Itulah kalau saya kiranya berkecamuk mungkin istilahnya, banyak itu yang dari kejadian tersebut banyak yang terpikir oleh Umar bin Khattab. Terutamanya merasa bahasa kitanya merasa iba lah itu ya. Merasa iba, merasa kasihan ya, karena bersemangat, berapi-api, ternyata yang disampaikannya itu salah. Tapi kan benang merahnya hal seperti itu ya, bukan hanya terjadi pada orang-orang kafir. Ya, ini kan makanya kita mengambil pelajaran kan ya, mengambil pelajaran lah dari kejadian tadi, dari penjelasan sekarang. Banyak kan, ini tidak sedikit orang-orang yang begitu bangga gitu kan dengan apa yang menjadi pegangannya, padahal itu sesuatu yang salah. Nah, akibatnya ini salahnya, ini akibatnya sih ya, jadi salah kan, ujub itu jadi salah. Nah, akibatnya kalau sudah seperti itu, bahasa kitanya disebut dengan kemudian mereka menutup mata, menutup telinga. Artinya mereka ini bersikap jumud sebutannya kalau dalam bahasa Arab. Orang yang seperti ini bersikap jumud. Ini ciri khas orang-orang jahiliyah. Jumudnya ini ciri khas orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah yang kalau di zaman Rasulullah SAW itu para penyembah berhala. Ya, para penyembah berhala diterangkan, dijelaskan sejelas-jelasnya gitu ya oleh Rasulullah SAW tentang agama yang benar, tentang akidah yang benar, tentang amalan yang benar. Kalau sudah menutup mata, menutup telinga, menutup diri, menutup hati, nggak akan bisa masuk. Malah terus saja mereka itu hanya merasa itu berbangga dengan apa yang menjadi pegangan mereka. Bahkan, nah ini kalimatnya halus, bisa ini penulisnya mengatakan di sini. Bal yanzuru ila ghairihi bi ainil istijhali wa yasiru ala khotoyahu. Nah, bahkan orang itu menganggap selain dari mereka itu dengan pandangan merendahkan, menganggap gitunya selain dari mereka itu mereka merendahkan, mereka menganggap justru orang jahiliyah menyebut bodoh kan Nabi itu teh. Orang jahiliyah teh nyebutnya teh Nabi itu bodoh. Kan baiklah bodoh mah bebas lah. Justru orang jahiliyah itu menyebutnya kepada Rasulullah, juga kepada orang-orang ya, kepada orang-orang atau para sahabat sihnya, kemudian kalau sudah masuk Islam kan jadi sahabat, kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat yang atau orang-orang yang saat itu disebutnya mengikuti agama Muhammad.
Ya saat itu sebutannya demikiannya, mereka itu suka menyebut mengikuti agama Muhammad. Justru mereka mengatakan orang-orang bodoh kepada orang-orang yang masuk Islam saat itu. Iya, tanu bodoh nyebut bodoh gitu ke batur halus pisan. Nu bodoh nyebut bodoh, tapi dah gitu karena ujub, karena justru kan merasa apa yang menjadi pegangannya itulah itu kan yang benar. Iya, akibatnya ya mereka sebutannya kan menutup diri dari apapun yang datang kepada mereka. Mungkin masih ingat di kitab ini juga, ini pembahasan tentang mazhab. Kita ulangnya sedikit, tanya pembahasan ini sejalan sihnya dengan ini nih, sambil mengulang nih ya. Alah, juga saya tempatnya lupa lagi, sebelah mana dia teh. Di mana bermazhab dalam arti yang salah nih ya, bermazhab dalam arti yang salah nih, yaitu mengikuti judulnya teta ya man sya'ul khoto, awal kesalahan di sini aja. Awal kesalahan orang Islam itu adalah al-kibru di nama iltizamul mazhabi wa raddi ala mukhalifihi, yaitu nih ya iltizamul mazhab. Ini di halaman 20 ya kalau di sini nih, man sya'ul khoto, tempat tumbuhnya kesalahan orang Islam itu man sya'ul khoto teh tempat atau awal sebenarnya tumbuhnya kesalahan. Kalau tumbuh artinya kan yang kesalahannya itu kan semakin besar, yaitu iltizamul mazhabi warodi ala mukhalifihi, yaitu bermazhab. Tapi dalam arti bermazhab itu dalam arti seperti ini. Kalau katakanlah bermazhabnya sebutannya bermazhab kepada seorang imam. Kalau di dunia sebutan saya bukan dunia ya, di dunia keislaman itu ya, mazhab itu yang terkenal ada 4 kan, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Itu terkenalnya 4 mazhab, 4 imam mazhab. Tapi bermazhab dalam arti seperti ini yang menjadi awal mula kesalahan lah, itunya awal mula kesalahan orang Islam. Bermazhab dalam arti kalau bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i misalnya ya, ke imam yang manapun lah ya, bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksudnya itu adalah menelan bulat-bulat dan mengikuti fatwanya. Nah, kalau sudah seperti ini, dan ini benar gitu terjadi nih ya. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah bermazhab ke satu imam, maka dia hanya mau yang berasal dari mazhabnya. Mau bermazhab kepada imam manapun lah ya. Kadang-kadang kalau misalnya ya ngobrol-ngobrol ringan lah misalnya ya antara 2 orang, lalu ternyata beda. Oh, kalau saya kan mazhab Syafi'i, kamu mazhab Maliki, jadi guys saya masing-masing. Padahal ini jelas gitunya, satu amalan kenapa ada 2 macam, kenapa berbeda antara si A dan B. Nah ternyata misalnya sampai kepada saya kan mazhab Syafi'i, yang satu lagi kamu mazhab Maliki, artinya ya sudahlah masing-masing karena kita beda mazhab. Masa sih demikian?
Dan kita kan tanya, masa jadi demikian gitu akhirnya. Nah ininya sudah lama sebetulnya kan, ini judulnya di kitab ini Mansya'ul Khoto, awal mula kesalahan. Kaum muslimin itu bermazhab tapi dengan makna demikian. Bermazhab itu artinya gitunya mengikuti, menelan bulat-bulat gitulah, artinya tanpa tahu apa namanya landasannya, tanpa tahu jalan pikirannya, pokoknya hasilnya apa misalnya diterima. Nah kalau yang bermazhab seperti itu bisa terjadi demikian. Orang yang mazhabnya beda, ketika kenapa amal ini sama-sama orang Islam kan, tapi kenapa amalnya beda? Yang satu menyebutkan saya mazhab Syafi'i, yang satu lagi mazhab Maliki. Jadi ya kita kan beda mazhab, jadi beda amalnya. Nah, apa itu dibenarkan itu yang demikian? Nah, orang yang bermazhab seperti itu jadinya dia hanya mau menerima kalau itu dari mazhabnya. Apabila datang dari mazhab yang lain, meskipun yang disodorkannya itu Al-Quran, meskipun hadis dari Rasulullah SAW, pasti ditolak karena itu bukan dari mazhabnya. Nah ini yang terjadi, yang coba perhatikan. Ini sudah ditulis di sini di Mansya'ul Khoto. Nah itu awal gitunya kesalahan gitu umat Islam itu, yaitu iltizamul mazhab tapi dengan makna demikian, warodi ala mukhalifihi, dan akan menolak kalau yang berbeda dengan mazhabnya. Fa inna haza ittibaul hawa, sebetulnya yang demikian itu kategorinya berarti mengikuti al hawa. Fa inna haza, sesungguhnya yang demikian itu ittibaul hawa, itu bukan ketaatan kepada Allah kalau begitu. Ya, jadi masuknya gitunya itu kategori ittibaul hawa. Wa ahluhu ahlul hawa wa in sammau anfusahum bi abdolil asma. Oh ini kata-katanya ini luar biasa ini nih. Biar bagaimanapun yang seperti itu hakikatnya ittibaul hawa. Pelakunya wa ahluhu ahlul hawa, berarti disebutnya wa in sammau anfusahum bi abdolil asma'i, meskipun mereka menamakan diri dengan nama yang seperti apapun lah, tapi kalau hakikatnya demikian. Ini sudah lama sebetulnya nih ya tentang masalah ini jadinya karena ini mulai bermazhab itu ya sejak ada imam yang 4 yang terkenalnya di dalam dunia keislaman itu. Mazhab itu ada 4. Imam Syafi'i yang menjadi yang dimazhabinya, yang diikutinya Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Nah, orang yang bermazhab tapi dengan makna yang tadi ya, mengambil, menerima, menelan bulat-bulat dan mengikuti fatwa imamnya. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri yang diikuti oleh ininya pengikutnya, Imam Asy-Syafi'inya nih yang mengatakan jika ada fatwaku yang bertentangan dengan hadis sahih, buang, karena yang benar adalah hadis sahih. Ternyata kalau sudah seperti itu dari imamnya sendiri ditolak. Kenapa itu tidak diikuti gitu ya? Imam Asy-Syafi'inya sendiri yang mengatakan demikian. Jika ada hadisku yang fatwaku yang bertentangan dengan hadis sahih, maka buang fatwaku itu, yang benar adalah hadis sahih. Saya kira itu kan statement Imam Asy-Syafi'i itu populer sebetulnya. Dikenal luas itu populer. Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Kemudian kalau ya Imam Asy-Syafi'i juga sudah merasa gitunya, Imam Asy-Syafi'i ya tentulah seorang ulama hebat,
sampai jadi mazhab, bukan ulama jore-jore itu. Bukan ulama sembarangan. Benar Imam Syafi'i, makanya menjadi mazhab, banyak pengikutnya. Nah ini yang salah itu adalah para pengikutnya. Berarti kalau di sini disebutnya iltizamul mazhab, bermazhab tapi dengan makna demikian. Nah, Imam Syafi'i padahal sudah mewanti-wanti jika ada fatwaku. Nah karena yang bermazhab itu pegangannya fatwa gitu ya, pegangannya adalah fatwanya, bukan Al-Quran, bukan hadis, fatwa yang dijadikan pegangannya. Padahal Imam Syafi'i sendiri sudah mengatakan demikian. Imam yang lainnya juga sama ternyata. Di antaranya Imam Abu Hanifah nih ya, yang paling senior di antara 4 imam ini. Abu Hanifah mengatakan tidak halal bagi kalian mengambil fatwaku jika tidak tahu dari mana, apa dasarnya aku berfatwa demikian. Ini perkataan Abu Hanifahnya. Imam Malik, Imam Ahmad sama lah sebetulnya mengatakan hal yang sama ya, hanya beda redaksi saja. Tidak halal bagi kalian, bagi siapapun kalau nggak salahnya, tidak halal bagi siapapun mengambil fatwaku jika tidak paham, jika tidak tahu dari mana atau apa landasannya aku berfatwa demikian. Nah ujub gunung itu, wah ini jak tadi berarti tidak sedikit orang yang ujub dengan pikirannya, dengan pandangannya, dengan pegangan yang yang menjadi landasan mereka. Nah padahal apa yang menjadi pegangannya itu adalah pegangan yang salah, yang barusan. Kalau kita menilik apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, ini Imam Asy-Syafi'inya sendiri kan yang mengatakan, jika ada fatwaku yang bertentangan dengan hadis sahih, buang, karena yang benar itu adalah hadis sahih. Satu lagi statement Imam Asy-Syafi'i itu, mazhabku adalah hadis sahih. Nah, kenapa ini tidak diikuti? Mazhabku adalah hadis sahih. Dan ternyata ini kan tadinya di pembahasan sudah di awal-awal tentang kita membahas tahzibul akhlak itu, nah ada judul yang tadi mansyaul khoto. Ini awal mula kesalahan orang-orang Islam, yaitu bermazhab dengan makna demikian. Karena orang yang bermazhab dengan makna demikian, dia akan menolak apapun yang datang kalau itu bukan dari mazhabnya, sekalipun yang disodorkan itu ayat Quran, ayat hadis dari Rasul, ditolak karena itu bukan dari mazhabnya. Nah yang ini tidak sedikit orang yang demikian. Jadi ada kesamaan dengan apa yang terjadi yang tadi di dalam sebuah hadisnya. Umar bin Khattab mendapati itu kan seorang pendeta yang berapi-api bersemangat menerangkan kepada jamaahnya gitu kan, padahal sudah jelas ininya, sudah jelas kan bahwa itu agama Nasrani, di mana agama Nasrani itu sudah tidak berlaku, tidak boleh lagi dijadikan pegangan, tidak boleh lagi dianut, sebetulnya gitu kan, tidak boleh lagi dijadikan pegangan, dianut sebagai agama karena Allah sudah menurunkan agama terbaru. Dan itu juga sebetulnya setiap nabi, katakanlah setiap nabi yang diutus itu kan dibekali agama, berarti yang sebelumnya tidak berlaku. Ketika Allah menurunkan agama Nasrani, kitabnya Injil, nabi yang diutusnya Nabi Isa, berarti agama sebelumnya agama Yahudi, kitabnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sudah tidak berlaku. Berarti yang terberlaku itu adalah yang terbaru. Pantas kalau Umar bin Khattab menangis, kasihan dia, seperti apa nasibnya nanti.
Dia menerangkan bersemangat berapi-api, padahal itu sudah dinyatakan salah oleh Allah ya, dinyatakan salah oleh Allah kalau agama yang itu masih dijadikan ajaran, masih dipegang, masih dianut. Nah, ada kesamaan kalau orang Islam pun ya bukan berpegang kepada Injil, bukan, tapi ya ternyata pegangannya, kalau pegangannya itu fatwa ulama, mau Imam Asy-Syafi'i ya, bukan merendahkan Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i ulama hebat, makanya jadi mazhab. Bahkan di antara 4 imam yang tadi, mayoritas umat Islam di dunia mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi kalau memaknai mazhabnya demikian, nah itu jadi penyakit, itu jadi kesalahan. Karena yang tadinya yang dijadikan pegangannya adalah fatwa. Semestinya kan landasan ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, Imam Asy-Syafi'i sudah mewanti-wanti, mazhabku adalah hadis sahih. Di Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan demikian. Kalau ada fatwaku yang bertentangan dengan hadis sahih, tinggalkan, buang, karena yang benar itu adalah hadis yang sahih, itu dari Rasulullah sebagai utusan Allah. Ya, tadi ya di pembahasannya di kitab ini, di awal kitab ini, itu benar, itu menjadi awal kesalahan umat Islam, di mana dengan iltizamul mazhab, sebutannya tadi di sini, dengan bermazhab yang maknanya demikian, orang-orangnya menjadi orang-orang yang jumud. Dia akan menutup diri dari segala sesuatu yang datang dari luar mazhabnya. Nah, kembali ke sini ya, akhirnya ujub dengan sesuatu yang salah. Nah iya, karena itu masalahnya, tidak mau membuka diri. Ya, tidak mau membuka diri, tidak mau membuka pikiran gitu kan, tidak mau, ya sudah menutup, disebutnya kan tutup mata, tutup telinga, taklid buta namanya. Sering kita mengenal istilah tersebutnya, taklid buta. Nah, taklid buta teh jumud sihnya. Jumud teh bahasa Arabnya diam, arti jumud teh mun bahasa ini mah gagal move on teh. Jumud teh gagal move on teh eta. Gitu gitu. Saya itulah orang jahiliyah, tak eta teh ciri khas orang jahiliyah gitu, yang demikian itu ciri khas orang jahiliyah. Kalau tadi di awal dengan judul Mansyaul Khoto, wah itu tidak boleh, berarti ada di dalam pada orang Islam itu tidak boleh. Jumud gitunya itu tidak boleh. Ada pada orang Islam. Ada nanti juga ada jumud penyakit hati, entah nomor berapa nih. Ya, harus terbuka, berartinya orang Islam itu harus terbuka hatinya, terbuka pikirannya, telinganya. Kalau ada yang misalnya ada ya dari manapun lah gitunya, boleh disebut apakah ada nasihat atau input atau apalah sebutannya. Artinya kan tidak langsung menutup diri, tidak bersikap jumud. Kalau kemudian ternyata ini salah, ya sudahlah, berarti tidak diterima. Tapi itu sikap jumudna eta tanu bahaya mah. Yakin yang menjadi pegangannya itu yang benar, padahal salah. Lalu dia tidak, itu menutup mata, menutup telinga, menutup hati, bahkan tidak lagi mau menerima masukan dari manapun. Nah, yang tadi itu yang demikian tadi itu. Yang menyebabkan umat Islam demikian itu karena bermazhab. Nah, mazhab maka mana? Yang terkenal ada 4. Ada lagi kan, wah ini salah kaprahnya, ini kenyataan sihnya, ini realita kan di kita.
Di mana di kita ini itulah di negara kita ini kan ada ormas-ormas Islam yang diakui oleh pemerintah sebagai ormasnya, karena kan boleh kan membuat ormas mah. Ya banyak kan ormas-ormas di kita dengan nama yang keagamaan ya ada, yang bukan agama juga ada gitulah. Nah kalau ormas-ormas agama yang terbesar di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama kan, ini ormas Islam terbesar di Indonesia, paling banyak pengikutnya. Ada juga Muhammadiyah, ada juga Persis atau Persatuan Islam. Nah kemudian kenapa orang yang misalnya gitunya, orang yang katakanlah anggota atau bukan sihnya simpatisan sebutannya ke Nahdlatul Ulama suka menyebut ajaran Persis. Apa Persis mengajarkan sesuatu? Nah ini salah kaprah, artinya oh itu ajaran Muhammadiyah, itu ajaran NU. Enggak mengajarkan apa-apa. Dan semestinya jangan tetap saja kata Imam Asy-Syafi'i yang benar adalah di Sahih. Apa yang mestinya katakanlahnya apa yang dijadikan pegangan oleh organisasi manapun, karena ini kan ormas Islam kan, ya mestinya kan yang dijadikan pegangan oleh ormas manapun beragama Islam itu landasannya apa? Landasannya adalah hadis sahih, bukan fatwa ulama, mau ulama manapun. Tapi jangan sekali-kalinya ini merendahkan ulama, bukan. Imam Asy-Syafi'i sendiri kan yang mengatakan demikian. Mazhabku adalah hadis sahih, ya sudah kita ke hadis sahih. Ikuti Imam Asy-Syafi'i, eta bermazhab yang benar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ya mazhabku adalah hadis sahih. Ya kenapa kita juga tidak ke hadis sahih? Kurang kita ikuti Imam Asy-Syafi'i. Ya, artinya kita ikuti Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i mengatakan mazhabku adalah hadis sahih, ya sudah kita juga ke hadis sahih. Kita mengikuti Imam Syafi'i. Mazhab kita itu Syafi'i sebetulnya kalau demikian. Kalau mau dibilang bermazhab. Mazhab Imam Syafi'i itu hadis sahih, ya sudah kita juga ke hadis sahih. Kita ikuti Imam Syafi'i. Nah mungkin ya ada salah pemahaman dalam bermazhab yang ternyata tadinya di awal kitab ini itu jadi kesalahan mendasar dan menjadi penyakit kronis umat Islam bermazhab. Dengan akibat yang tadi, jika bermazhab dengan mana demikian, maka apapun yang datang dari luar mazhabnya pasti ditolak. Nah ini kena gitunya sejalan nih dengan yang sekarang nih ya. Ada yang ujub gitu dengan pandangan kah, pikiran atau landasan pegangan yang salah, tapi nah itu malah merasa itu muncul ujub itu kan artinya bangga gitu dengan apa yang ada pada mereka. Wa yanzuru ila ghairihi bi ainil izdihali wa yassiru ala khotoyahu. Orang yang seperti ini akan cenderung memandang orang lain itu atau menganggapnya memandang orang lain itu bodoh dan dia berpegang kepada apa yang menjadi pegangannya. Itu juga ujub, artinya ujub dengan hal yang demikian. Orang kafir juga sama, orang kafir juga ujub dengan apa yang menjadi pegangannya. Padahal benar gak gitu kan? Benar gak apa yang menjadi pegangannya? Nah, kemudian yang satu lagi nih. Ini normatif nih ya. Normatif itu artinya masalahnya seperti apa? Tidak tertuju kepada siapapun. Ya seperti inilah masalahnya. Seperti yang Rasulullah SAW melakukan lah gitunya, seperti yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah ajarkan itu selalu normatif. Masalahnya saja bagaimana. Adapun orangnya yang merasa oh ternyata itu
Misalnya itunya Rasulullah SAW yang disabdakan oleh Rasulullah itu, wah itu kena nih kepada saya. Paling kemudian orang itu akan mengoreksi diri. Nah, misalnya seperti ini, hadis yang ini nih. Ketika Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang wudunya ketika wudu tumitnya tidak tercuci. Ya, Rasulullah melihatnya kejadian itu ada para sahabat wudu, ternyata ada salah seorang sahabat yang tumitnya tidak tercuci. Sementara tumit itu kan bagian dari kaki, bagian dari anggota wudu yang wajib rata, berarti wajib rata kena air, artinya ya wajib semuanya kena air. Kaki itu kan sebagai anggota wudu ya. Tidak seluruhnya. Di dalam Al-Quran pun ayat tentang wudu bagian kakinya itu kan wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Nah kalau tumit kan berarti bagian dari anggota wudu kan, ternyata tidak tercuci. Rasulullah SAW kemudian menyabdakannya dengan nada tinggi, gitulahnya, bukan berteriak sih, dengan nada tinggi, karena Rasulullah melihat ini hal yang krusial, ini masalahnya. Dari isi sabdanya kan Rasulullah melihat hal yang demikian, beliau menyabdakan wailun lil aqab minan nar. Itu masalahnya bukan masalah enteng, berarti wailun lil aqab, celakalah karena tumit, minanar alah taya min teh bayan mun dina bahasa Arab nama celaka karena tumit, yaitu neraka. Nah Rasulullah itu normatifnya menyampaikan hal tersebut itu disampaikan saja. Nah para sahabat yang saat itu wudu kemudian melihat tumitnya masing-masing. Rasulullah tidak menunjuk orang. Tapi masalahnya kan seperti itu masalahnya gitu, kalau wudu tidak rata, ada anggota wudu yang tidak kena air. Ya, ada anggota wudu yang tidak kena air pasti tidak tercuci. Nah Rasulullah menyampaikan demikian. Nah yang sekarang ini maksudnya seperti ini ya. Kenapa saya bandingkan dengan hal tersebut? Mayoritas orang Islam di kita itu fobia dengan kata bid'ah. Takut sekali mendengar bid'ah itu ketakutan, sangat tidak mau dia mendengar kata bid'ah. Padahal kata bid'ahnya sendiri itu sabda Nabi. Itu di hadis yang ini nih, inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya ucapan sebenar-benar ucapan itu adalah kitab Allah, Al-Qur'an. Ya, sebenar-benar ucapan adalah Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan. Diada-adakan artinya dimunculkan. Yang dimaksud diada-adakan, dimunculkan ini artinya bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, tapi diadakan, dimunculkan oleh siapa, lalu dijadikan bagian atau seolah-olah itu bagian dari agama Islam. Itu syarrul umuri muhdatsatuha. Dengan yang tadi sebetulnya kan sudah cukup. Sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Sudah dua ini sebetulnya yang menjadi landasan dan pegangan ajaran Islam. Nah seburuk-buruk perkara adalah apa yang dimunculkan, diada-adakan di luar apa yang dari Allah di dalam Al-Quran dan dari Rasulullah, yaitu dari hadis lah sebenarnya.
Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan di dalam agama Islam ini, dengan mana yang barusan lah ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, ini hadis nih ya. Rasulullah yang kata bid'ah itu Rasulullah yang mau nyebut, bukan perkataan ulama, bukan perkataan siapa untuk menjelekkan siapa, bukan. Semua yang diada-adakan dalam agama Islam itu namanya bid'ah. Arti kata, arti kamusnya, bid'ah itu adalah baru berarti. Dan bid'ah pasti muncul setelah Nabi tidak ada. Artinya kan kemudian siapa nih yang memunculkan setelah Nabi tidak ada? Lalu yang dimunculkan ini dimasukkankah atau dianggap atau dijadikan bagian dari ajaran Islam? Pasti itu hal paling buruk seperti yang Nabi sabdakan. Yang seperti itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap semua segala, kulunya kalimatnya, kullu bid'atin semua segala seluruh bid'ah adalah kesesatan. Nah ini nih sekarang ini nih, semua ahli bid'ah ini normatif dia, tidak tertuju kepada siapapun. Paling nggak sih tadi setelah Nabi menyabdakan demikian kan para sahabat lalu melihat kakinya masing-masing. Nabi tidak menunjuk siapa yang saat itu tumita terlewat. Wa jami'u ahlil bid'ah wad dolal innama asaru alaiha li ujubihim bi aroihim. Semua ahli bid'ah itu berpegang kepada atau semua ahli bid'ah itu kena nih oleh ujub yang tadi. Ujub dengan pegangan, pandangan, pikiran mereka yang sebetulnya, karena kan namanya bid'ah tadi kan dimunculkan setelah Islam ini Allah nyatakan sempurna. Kan ayat terakhir dari ayat yang diturunkan oleh Allah itu kan pernyataan agama Islam ini sudah sempurna. Kalau yang sudah sempurna berarti tidak ada kekurangan. Kenapa mesti ditambah? Kalau sudah sempurna itu berarti jangan dikurangi, nanti akan mengurangi, mengubah kesempurnaannya. Yang sudah sempurna ini jangan diubah dengan cara apapun. Dan yang menyatakan agama Islam sempurna ini bukan Nabi lainnya, juga bukan umat Islam, tapi ayat terakhir yang Allah turunkan menyatakan al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini kan ayat Quran. Karena hakikatnya agama Islam itu ciptaan Allah, milik Allah. Boleh nggak manusia mengubah-ubah? Ya, agama Islam itu yang membuatnya siapa? Terus agama Islam itu milik siapa? Umat Islam hanya diperintahkan untuk menegakkan, mengamalkan ajaran Islam. Tidak boleh mengubah-ubah, tidak boleh mengutak-atik agama Islam. Itu ciptaan Allah dan milik Allah. Kalau dengan ayat ini, dengan ayat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang ujungnya nih yang mengikat sekali. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka manusia di sini ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka manusia diperintah apapun illa, kecuali, tidaklah manusia itu diperintah apapun kecuali liya'budullaha, agar beribadah kepada Allah. Kalau hanya sampai di situ kalimatnya, ternyata orang-orang jahiliyah juga beribadah kepada Allah. Artinya bebas, asal gitulahnya, asal menyembah Allah, asal beribadahnya kepada Allah. Tapi kan tidak demikian.
Ada kalimat lanjutannya, mukhlisina lahuddin. Ini kata-kata ini yang perlu dijelaskan secara bahasa. Mukhlis dari akhlaso yukhlisu ikhlason, bahasa Arab nama. Kalau kholas artinya murni, kalau ikhlas berarti menjaga kemurnian. Apa yang harus dijaga kemurniannya? Ini kan dalam hal beribadahnya tadi awal ayatnya kan tidak diperintah apapun kecuali untuk beribadah. Seperti apa ibadahnya? Mukhlisina lahuddin, sambil menjaga, mukhlis itu menjaga keaslian. Apa? Lahu miliknya, milik Allah, din agama. Tidak diperintah apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan menjaga keaslian agama miliknya. Nah, kalau yang mengubah, menambah, mengurangi sebutannya oleh Rasulullah tadi berarti itu memunculkan sesuatu di dalam agama Islam. Setelah agama Islam itu Allah sendiri nyatakan sempurna. Nah, itu bid'ah itunya nabinya yang menyebut. Nah, orang yang melakukan demikian ya disebutnya ahli bid'ah. Agamanya Allah nyatakan sempurna, Rasulullah pun menyatakan demikian. Seburuk-buruk perkara itu adalah yang diadakan, dimunculkan. Berarti bukan oleh Allah, bukan oleh Nabi. Artinya oleh orang-orang setelah Nabi tidak ada. Sebelum Nabi tidak ada, sebelum Nabi meninggal, Allah sudah lebih dulu menyatakan agama Islam ini sudah sempurna. Nah, ahlul bidah itu pasti kena oleh ujub, merasa menambahkah, mengurangikah, mengubahkah dengan cara apapun, dalam bentuk apapun agama yang Allah nyatakan sempurna ini sebagai suatu hebat. Muncul orang mah merasa hebat, itulah menambah agama yang Allah nyatakan sempurna. Kita kena oleh ujub, artinya ahli bidah kena oleh ujub. Apalagi ditambah sikap yang sebelumnya, di mana mereka kemudian menutup diri, menutup mata, menutup telinga, gitu, merasa bahwa yang mereka munculkan itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang benar. Ini normatif, ini berlaku bagi yang demikian. Jami'u ahlil bid'ah wad dhalali innama asarru 'alaiha li ujubihim bi aroihim. Semua ahli bidah itu kena gitunya, mereka berpegang kepada pandangan mereka, pikiran mereka, landasan mereka, li ujubihim, karena mereka itu kena oleh ujub. Ya, karena kena oleh ujub sehingga mereka demikian. Ya, itu merasa ini nih berartinya merasa baik lah, menurutnya merasa apanya? Merasa hal yang baik itu, atau merasa benar, merasa, apalagi kalau merasa hebat itu menambah, mengurangi, mengubah agama yang Allah nyatakan sempurna. Ujubnya luar biasa. Ini benang merahnya yang gitu. Kan benang merahnya jadi demikian berarti. Rasulullah justru menyatakan wa kullu wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara itu adalah apa yang diada-adakan. Itu di dalam agama nih maksudnya nih ya. Urusan agama. Kalau urusan keduniaan jadi jangan mengatakan, oh sekarang kan orang kesana kemari pakai mobil, dulu di zaman Nabi pakai unta. Munculnya mobil mah nggak usah pakai wahyu, itu akan berkembang dengan sendirinya. Nggak ada kaitan dengan agama. Jadi jangan mengatakan, oh berarti naik mobil bid'ah. Aduh hese atuh ngobrol jeung nu kitu mah. Itu urusan keduniaan tanpa agama pun itu akan terus berkembang, nggak ada kaitan dengan agama. Kalau ada sih yang mengatakan demikian itu. Dulu kalau sekarang kan kesana kemari pakai kendaraan
Mana pabrikannya juga kafir lagi. Jadi muli eta teh urang teh bantuan kafir. Eta hese atuh mikir hari kitu mah. Sok nyieun sorangan atuh. Jadi merekna teh kudu ulah Yamaha, ya Mahmud dibeli sigana ku orang Islam mah. Oh iya mah cenah ieu Islami cenah ieu. Anggar bidah pan zaman Nabi mah onta. rek merekna naon wae rek nu nyieuna saha wae ge. Apa kalau pabrikannya itu orang Islam lah gitunya, apa itu jadi benar? Tanpa terasa gitu. Kita di sini isinya kita orang Indonesia. Rukun Islam yang kelima kan ibadah haji. Mau dilaksanakan nggak? Mau melaksanakan nggak ibadah haji? Iya. Terus ke Mekah kumaha? Ngojay kadinya. Nah, jangan gimana tuh? Masa yang seperti itu disebut bidah? Bukan itu yang bidah yang dimaksud oleh Rasulullah. Kesesatan itu adalah sesuatu amalan, berarti amalan itunya sesuatu amalan yang kemudian ini boleh dimasukkan, boleh dianggap dari ajaran Islam. Nah itu yang oleh Rasulullah disebutkan seburuk-buruk perkara itu yang demikian. Nah kalau ininya wajami wa ahlil bidah, semua ahli bidah kena sebetulnya oleh ujub karena mereka begitu tadinya lah merasa justrunya dengan menambahkan, mengurangi, artinya memunculkan lah tadinya dengan memunculkan sesuatu setelah Nabi tidak ada, setelah Islam nyatakan sempurna, lalu ini dianggap atau dimasukkan bagian dari ajaran Islam, itu malah merasa hebat, bahkannya merasa hebat. Wa ilaju hazal ujubi aksaru wa as'abu. Bener gue pisan dinya. Mengobati ujub yang seperti ini, as'aru wa as'abu, itu paling sulit dan paling berat mengobatinya. Kalau ujub dengan ujub yang ini. Wa ilaju hazal ujubi aksaru wa as'abu, mengobati ujub yang seperti ini itu lebih sulit dan lebih berat. Idz sahibuhu yazunnu ilman la jahlan. Nah karena orangnya mengira bahwa itu adalah ilmu bukan kebodohan. Mengira bahwa itu ilmu bukan suatu kebodohan, padahal kan suatu kebodohan tadinya kalau berani itu memunculkan, mengubah gitulah agama yang sudah Allah nyatakan sempurna. Berarti kan melanggar ayat yang tadi, ayat surat Al-Bayyinah ayat 5. Sekali lagi kan ayatnya seperti ini, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah manusia itu tidak diperintah apapun oleh Allah selama di dunia teh tak gitu artinya. Selama di dunia ini Allah tidak memerintah apapun kepada manusia kecuali beribadah kepada Allah. Seperti apa ibadah kepada Allahnya? Mukhlisina lahudin, menjaga ibadahnya itu beribadah kepada Allahnya itu dengan menjaga keaslian, kemurnian lahu miliknya din agama, dengan menjaga keaslian agama milik Allah. Artinya jangan diubah-ubah, jangan dimunculkan hal-hal baru yang kemudian itu dimasukkan atau dianggap sebagian bagian dari agama Islam. Nah, idzahibuhu ini paling sulitnya mengobati ujub yang ini itu lebih sulit dan lebih berat karena orangnya, manusianya yang kena oleh ujub tersebut mengira bahwa itu adalah ilman la jahlan, itu adalah ilmu bukan kebodohan. Nikmatan la nikmatan, bahasa orang nama nikmat dinya. Kalau yang pertama ni'amatan pakai ain, yang kedua nikmatan pakai qaf. Mereka mengira itu kenikmatan bukan azab. Mereka mengiranya ini mereka ada beberapa nih di rangkaian kalimatnya di sini ya.
Idzohibuhu ya zunnuhu ilman la jahlan wa nikmatan la nikmatan wa sihhatan la marodon. Karena pelakunya, orangnya mengira bahwa itu adalah ilmu bukan kebodohan. Mereka mengira bahwa itu adalah kenikmatan bukan azab. Mereka mengira bahwa itu adalah sehat bukannya sakit. Mereka mengira itu sehat bukan sakit. Fala yatlubul ilaja, karena tidak merasa. Tadi kan merasa ini adalah ilmu. Ini kan merasa semuanya hal yang baik. Mereka merasa bahwa itu adalah ilmu bukan kebodohan. Mereka merasa itu kenikmatan bukan azab. Mereka merasa sehat bukannya sakit. Fala yatlubul ilaja, maka nggak akan ada mereka ini mencari penyembuhan, karena mereka justru sedang merasa mendapatkan memiliki hal-hal yang wah, justru merasa itu adalah ilmu bukan kebodohan, merasa itu kenikmatan bukannya azab, sehingga mereka tidak akan mencari pengobatan dan mereka tidak akan mendengar nasihat dari ahli pengobatan. Mereka tidak akan mencari pengobatan dan mereka juga tidak akan mendengar itu dari wala yasgo ilal attibai. Mereka juga tidak akan mendengar itunya dari ahli pengobatan. Wa min azami afatihi. Dan di antara kecelakaan, kebinasaan itu terbesar dari ujub secara umum adalah an yugtarro fisai, menjadi lalai, menjadi orang yang lalai, bukan menjadi lalai sih. So kadang jangan. Ya saya sekarang jadi budak letik bisa ngapung. Bebaku ngapung napeting. Kekalayangan. Dengan sami ekerson ya jamu. Ya daun lalai jadi lalai. Wa min azami afatihi, nah di yang itulahnya kecelakaan terbesar adalah an yugtaro fisai, ini di dalam langkah-langkah hidupnya, langkah-langkahnya itulah di dalam langkah hidup itu langkah amalan sebetulnya, menjadi orang yang lalai li dzannihi annahu qad faza, karena dia mengira dirinya itu sudah dipastikan termasuk orang yang meraih kemenangan, meraih kesuksesan lah itunya. Wa innahu qad istagna, dan merasa ya cukuplah dengan apa yang sudah mereka miliki. Wa huwa al halakus sorih, sebetulnya itu adalah kecelakaan yang nyata. Nah sampai di sana nih ya judul ini nih, afatul ujub judulnya. Bahaya gitunya, bahaya dari ujub. Ini penulisnya menutupnya dengan doa nih. Nas'alullahal azima husna taufiqi li ta'atihi. Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung sebaik-baik taufik li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Nah, karena di luar atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, arti taufik itu kan sesuai, sejalan, selaras, itu kan taufik. Di mana taufik ini adalah hidayah terakhir yang Allah berikan kepada manusia. Ini yang paling sulit dan jumlahnya terbatas. Tidak semua orang dapat taufik. Ya kalau semua orang dapat taufik, semuanya bisa beramal sesuai sejalan dengan ajaran Islam, semuanya ke surga berarti. Justru kan kita ini saja nih ya, kita kaitkan ke hadis yang ini untuk mengingat juga nih ya.
ini hadis yang ada dua sihnya, yang ini dua-duanya menggambarkan lebih jauh, bahkan jauh lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk surga. Sementara kan masuk surga itu harus dengan beramal soleh. Mana mungkin masuk surga tanpa amal soleh, itu mustahil. Itu hil yang mustahil. Nah, eta Sri Mulat Tribon itu hil yang mustahil. Kacau. Aduh, mustahil tidak punya amal soleh tidak akan ke surga. Yang Allah nyatakan demikian itu adalah orang kafir, di mana Allah menyatakan semua yang mereka lakukan kebaikannya Allah nyatakan batal, gugur. Mereka tidak punya amal soleh sedikit pun, pantas kalau ya di neraka lah selama-lamanya. Tidak punya sedikit pun yang bisa memasukkannya ke surga, yaitu amal soleh. Nah, kenapa demikiannya? Hadis yang menggambarkan ada duanya, membandingkan jumlah manusia yang masuk neraka jauh lebih banyak. Dua yang saya ingatnya yang jelas nih menunjukkan benar perbandingannya itu sangat jauh gitunya. Satu yang menerangkan neraka itu penuh sesak sampai berdesakan, mereka yang di dalam neraka nggak ada ruang. Sementara surga itu lengang, lowong, sampai Allah harus menciptakan makhluk baru untuk pengisinya. Lebarnya jelema dan sedak-sedak di ditu atuh. Nah, kemudian seperti apa sampai artinya neraka penuh sesak? Anggaplah padahal luasnya neraka dengan surga sama. Tapi neraka penuh sesak, sementara surga kosong, lengang. Mungkin banyak istana-istana yang Allah siapkan itu ternyata itu nggak ada pengisinya. Kontraknya ke orang itu. Sah, ya cenanya kontrak seberapa setahunnya. Emang itu aya keneh tahun gitu dah. Lagi sebuah hitungan waktu itu percuma gitu, nggak ada abadi. Kemudian satu lagi kan yang menggambarkan begitu jauh perbandingannya, yaitu jumlah perbandingan. Ini langsung Rasul menyebut perbandingannya. Perbandingan manusia yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu seperti satu lembar bulu putih di antara semua bulu hitam di badan seekor sapi. Satu banding berapa? Yang masuk surga ini yang satunya nih ya. Perbandingan manusia yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu seperti selembar bulu putih yang ada dibanding dengan seluruh bulu hitam yang ada di badan seekor sapi. Coba satu banding berapa? Bulu sapi berapa sih seluruhnya? Horeamnya tuh nage tahu ya, atau itu kan udah di buntut besok sabaraha. Ini di seluruh badan seekor sapi. Artinya ininya meskipun ya kita kan sulit ya menghitung, kalaupun ada yang ya silahkan sih. Bisi we ke kurban ke bagian skor sapi tanu aya dina titina tur ka handap besok hitung buluna saberiji. Itu satu banding berapa? Sangat jauh. Karena yang masuk surga itu yang bisa, berartinya yang bisa beramal benar sesuai dengan ajaran, dengan amalan lah gitunya yang diajarkan di dalam agama Islam. Nah, untuk bisa demikian itu harus ini dapat taufik namanya. Dapat taufik dari Allah. Nah, ini dari doa ini isinya. Nas'alullahal azima husna taufiqi li ta'atihi. Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung taufik bisa gitu, maksudnya yang kita mohon di doa ininya bisa
Taufik artinya bisa ketika beramal itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah ajarkan. Sementara untuk bisa demikian itu sangat sulit karena taufik ini pemberian Allah. Jumlahnya sedikit berarti penerimanya terbatas. Sehingga pantaslah kalau pada akhirnya jumlah penghuni surga dan neraka seperti itu perbandingannya. Ya pantasnya kalau pada akhirnya itu kan perbandingan jumlah manusia yang masuk surga dan neraka ya seperti itu perbandingannya 1 banding berapa. Sampai neraka penuh sesak, silisiku, silisiku di neraka itu belah itu tuh hareudang itu panas ya. Di neraka silisiku, silicarekan. Karena mereka tidak punya ruang, artinya kan tidak punya ruang, jabat disiksa gitulah, pokoknya menderita lah. Nah karena ini yang tidak ada nih, tidak mendapatkan taufik untuk taat kepada Allah. Nah taufik ini adalah selaras, sesuai, sejalan apa yang kita amalkan dengan yang Allah ajarkan, dengan yang Allah tetapkan, itunya kan, dengan yang Allah perintahkan. Itu namanya hidayatut taufik, pertolongan dari Allah untuk bisa demikian itu datangnya dari Allah. Dan hidayatut taufik itu tidak melalui perantara, langsung Allah berikan, masukkan ke dalam hati seseorang tanpa melalui perantara. Itu langsung dari Allah anugerah. Itu pokoknya malah anugerah terindah yang pernah kumiliki. Itu menang taufik mah pokoknya mah. Tasalah tanya afatul ujub. Dan nanti berikutnya bagaimana mengobatinya. Ini ternyata kan dari sudah 3 kali mungkinnya ini judul ini afatul ujub. Saya kira kita bisa menyimpulkan benar-benar bahaya besar gitunya ujub bagi manusia itu. Ini merupakan bahaya besar. Ini harus disembuhkan. Nah, nanti ini judul berikutnya ilajul ujubi bil ijmal. Mengobati ujub secara global, artinya nanti ujubnya yang bagaimana ya secara garis besar seperti ini. Mengobati ujub ternyata itu ada 4 langkah lah gitu. 4 stroke-nya bukan 2 tak ya. 4 langkah. Lain 2 tak sih ya mah. 2 tak mah ngebul ya lah kata nogel bensinnya dicampur oli. Ya ada 4 langkah nih. Untuk mengobati ujub secara umum lah gitunya. Nah setelah itu baru macam-macam ujub ada 8 dan masing-masing. Nah ini yang nanti di 8 hal apa sih yang bisa menyebabkan ujub, ini mengobatinya spesifik masing-masing ya. Ujubnya karena apa, mengobatinya bagaimana, tapi tidak terlepaskan dari ini 4 langkah mengobati ujub secara garis besar lah atau secara global. Terus panjang keneh ternyata nih. Nanti juga cukup panjang nih pembahasan, ada 8 halnya yang bisa menjadikan seseorang ujub. Di sini cukup panjang karena masing-masing ujub itu juga dengan bagaimana cara mengobatinya, masing-masing beda. Ya masing-masing beda nih ya cara mengobatinya. Nah ini nih biasa kisi-kisi ya. 1 karena fisik, ujub karena fisiknya. 2 karena kekuasaan dan power lah menurut orang nyebutnya, karena kekuasaan, karena punya power. Yang 3 karena kecerdasan. Yang 4 iya nu parah mah karena kebodohan. Bodoh ujub. Mending ujub teh bodohna gitu. Wah tuh saya teh tuh bodoh. Mending bangga teh menjadi orang bodoh. Hamko ini oke. Anggelah ini pikaserian kan iya benar. Kemudian ujub karena turunan.
Mau di kita kan banyak ya yang demikian, ini turunan, wah diagung-agungkan, anaknya Nabi Nuh juga celaka. Kalau karena turunan. Kemudian yang kelima karena apa namanya di sini ya? Tadi apa namanya bermazhab menyandarkannya kepada ahli ilmu. Ngerai maneh saha? Oh itu ahli ilmu mah. Tapi saya kan muridnya. Gitu ta. Saya kan mazhabnya itu guru nama alus maneh. Tapi begitu berbangga, saya kan muridnya. Itu ta. Itu yang keenam. Karena harta lah ininya, karena harta, karena keluarga. Kemudian yang ketujuh al-ujubu biro'yil khoto, itu yang tadinya ujub dengan pandangan atau pikiran yang salah. Yang ketujuh dengan harta. Nah yang terakhir tadi diujub dengan al-ujubu biro'yil khoto'i. Ini cara mengobatinya nanti masing-masing, beda cara karena penyebab ujubnya kan beda. Ya atau salah tah. Nah setelah itu nanti penyakit hati ke-11 al-kibru. Kemarin juga sudah dijelaskan sedikit tentang al-kibru. Atau salah. Berarti 2 bab lagi mengobati ujub secara umum dan mengobati ujub yang lebih spesifiknya tergantung penyebab ujubnya.